Aya. Terus saya dipanggil Ustadz Gombal karena bisalah sikit-sikit gombal. Ini tong aneh ke menceramana aya gombalan tong aneh jeung sampingna. Jadi sim kuring bade ngajaskeun dua materi ceramah. Kunaon dua, ente hiji, ente tilu, ente opat. Karena dua, kan kau jadikan kau nomor dua deh, kakak setelah aku. Yang pertama, saya beri ceramah bulan suci Ramadan. Di dia ibu-ibu, bapak-bapak pernah ngadangucan hadis tentang di bulan suci Ramadan, kaiji surga dibuka, neraka tertutup, terus setan diikat di rantai. Jadi pernah ngadangucan ibu-ibu, bapak-bapak. Kita bersumber dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, idza jaa Ramadan, jika Ramadan telah tiba, futihat abwabul jannah, pintu surga terbuka lebar. Terus tagul likas abwabun nar, dan tutup pintu-pintu neraka. Terus langsung fidatis syayatin, dan setan-setan diikat di belenggu. Nah, terus ada orang yang menyimpulkan surga dibuka, neraka ditutup, setan dibelenggu. Kok bisa Ramadan setannya diikat tapi masih ada orang yang seperti tergoda oleh setan, ngubudin teh, terpuasa teh? Maka bagaimana memahami hadis ini? Kata para ulama, hadis ini adalah ungkapan isyarat majazi, kiasan. Apa maksudnya kiasan? Pertama, pintu surga dibuka karena saat Ramadan banyak orang yang meningkatkan amal soleh, yang biasanya fardu, sunnah, yang biasanya jarang baca Al-Quran, pahala banyak. Sampai kalau kita buka di kitab Syam Al-Bukhari, nomor hadis pertama paling kiri sebelah atas di kitabnya, itu pahala dilipat gandakan sampai 10 kali lipat hari biasa. Jadi kalau awal baca Al-Quran di luar Ramadan itu 10 setiap hurufnya. At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Tapi kalau di bulan Ramadan kali 10 lagi. Alif lam mim 3 huruf kali 100, 300. Maka meningkat. Ketika pahala kita meningkat dan tabungan pahala banyak, maka diibaratkan surga dibuka. Terus kedua, neraka tertutup. Kenapa? Karena banyak orang yang tobat saat Ramadan. Ya Allah ampuni saya, ya Allah saya tobat, ya Allah saya tobat. Maksiat ditinggalkan. Karena seakan-akan ketika maksiat ditinggalkan, neraka tertutup. Nah, kalau orang sudah tidak mau meninggalkan maksiat dan banyak beribadah, setan gak punya peluang. Menggoda susah. Jangan sholat. Saya mau sholat. Kamu siapa? Setan. Akan digubris karena itu setan seakan terikat. Tapi kalau kita tidak mau meningkatkan amal soleh dan tetap berbuat maksiat, maka mudah bagi setan menggodanya. Jadi setan terikat itu bukan terikat secara hakiki kata para ulama hadis, tapi karena kita banyak yang meningkatkan amal soleh dan tidak mau buat maksiat, karena setan seakan-akan terikat. Tapi kalau kita puasa tidak mau, makan masih dilakukan, maka setan masih bisa berpulang menggodanya. Jadi itu setan yang datang pada saat Ramadan. Yang kedua, bade ceramah tentang suudzon. Tapi sebelum masuk ke suudzon, ya kisah Nabi Isa jeung muridna. Kisahna Nabi Isa jeung muridna sedang berjalan kaki. Nah, di perjalanan menemukan sebuah aliran anak sungai yang bau bangkai, baunya luar biasa. Terus kata murid Nabi Isa, guru, bau sekali bangkai ini. Terus kata Nabi Isa alaihissalam, Al-Masih yang disebut oleh sebagian orang dengan Yesus itu Nabi bukan Tuhan. Kata Nabi Isa, perhatikan, begitu putih dan bersih giginya. Terus kata muridnya, mengapa guru menyatakan demikian? Terus kata Nabi Isa, karena manusia akan menyampaikan apa yang ada dalam benak pikirannya. Jikalau pikiran kita kotor, kita akan melihat bangkainya saja. Tapi jikalau pikiran kita baik, kita akan mencari yang terbaik dari hewan itu. Bukankah setiap ciptaan itu ciptaan Allah? Bukankah setiap ciptaan ada hikmah dan kebaikan? Terus suudzon adalah si perbuatan yang tercela tapi juga bisa dianggap sebagai dosa besar karena dapat merusak persaudaraan dalam Islam. Dan suudzon juga terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni
Inna ba'da dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'da.